Ketika keyakinan tidak didasari oleh kebijaksanaan dan pikiran-pikiran welas asih, juga sangat rawan berbelok menuju perilaku-perilaku yang buruk. Ya, baik. Sebelum itu, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pertama-tama yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Romo Ramani, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kali pertama Samanera mengisi SPD di Brahma Wihara yang ke-27. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dinyatakan oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya, ketika seseorang melakukan kebajikan, baik melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran yang dilakukan pada pagi, siang, sore, ataupun malam hari, maka kebahagiaan pada hari itu akan menjadi miliknya. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu telah melakukan puja bakti, mengisi 1 bulan penuh ini dengan melakukan puja. Bahkan ada beberapa yang memang menjalankan Atthasila, yaitu 8 sila. Ini sangat baik, Bapak Ibu. Jadi, manfaat puja bakti yang dilakukan ini tidak lain adalah untuk memperkokoh keyakinan. Karena keyakinan di sini, Bapak Ibu, sangatlah penting. Karena didahului oleh keyakinan inilah, maka seseorang akan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Namun, ketika keyakinan tidak didasari oleh kebijaksanaan dan pikiran-pikiran welas asih, juga sangat rawan berbelok menuju perilaku-perilaku yang buruk. Contohnya banyak sekali, Bapak Ibu saudara-saudari sedama. Bahkan ketika seseorang memiliki keyakinan yang sangat kokoh, yang tanpa didasari oleh kebijaksanaan dan welas asih, cenderung
akan mengarah pada perilaku-perilaku yang sangat buruk, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Ini terjadi tidak hanya pada saat ini, Bapak Ibu. Di zaman Guru Agung Sang Buddha, pada abad kurang lebih 26 abad yang lalu, itu tepatnya di Kerajaan Kosala, ada seorang pemuda yang memiliki keyakinan yang teguh terhadap gurunya tanpa didasari oleh kebijaksanaan dan welas asih. Maka perilaku-perilaku yang buruk dilakukan hingga menghabisi bahkan ribuan manusia. Pemuda ini tidak lain bernama Ahimsaka, yang kita kenal Anggulimala. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti masih ingin mendalami kisah-kisah Anggulimala ini, bisa ditemukan di Sutta-Sutta, yaitu di Anggulimala Sutta di Majjhima Nikaya, ataupun di Khuddaka Nikaya, yaitu Anggulimala Theravada, dan juga bisa ditemukan di teks di Sanskerta, di Samyutta Agama. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari ingin mempelajari lebih dalam tentang kisah Ahimsaka ini. Masuk ke cerita Ahimsaka. Di Kerajaan Kosala, pada waktu itu terjadi di malam hari, lahir seorang putra dari pasangan Brahmana. Dan pasangan Brahmana ini juga dinyatakan bahwasannya beliau adalah penasehat kerajaan, yaitu Raja Pasenadi. Nah, ketika bayi ini lahir, terjadi suatu pertanda yang aneh, bahwasanya ketika bayi ini lahir, senjata bergetar. Apakah itu pedang, apakah itu panah, itu bergetar. Nah, sebagai penasehat kerajaan merasa was-was. Dan pada kesempatan itu, ayahandanya mencarikan seorang peramal. Ditanyakanlah kepada peramal. Ternyata kedengarannya lumayan buruk. Bahwasanya anak ini kelak akan banyak sekali melakukan kejahatan, banyak sekali akan menghabisi makhluk lain. Ketika mendengar hal seperti itu, sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang ibu, sangat sedih. Akan tetapi ini harus dinyatakan, disampaikan kepada Raja Pasenadi. Dan dengan berat hati, ayahandanya menyampaikan hal ini kepada Raja Pasenadi. Ayahandanya ini menyampaikan bahwasanya putra saya
putra saya ini akan banyak sekali melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Apa yang harus saya lakukan, Baginda? Raja Pasenadi menjawab, karena Raja Pasenadi ini juga pengikut Sang Buddha yang memiliki kebijaksanaan, beliau menyampaikan, wahai penasehat raja, apakah peramal itu ada menyampaikan putramu ini akan bergerak sendiri, ataukah ada yang membantu? Raja Pasenadi menjawab bahwasanya putranya ini akan bergerak sendiri, akan melakukan kejahatannya sendiri. Nah, Raja Pasenadi memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Wahai penasehat raja, jika putramu akan melakukan kejahatan itu dengan sendiri, tidak dibantu oleh orang lain, maka rawatlah benar-benar putramu. Berikanlah putramu ini ajaran-ajaran yang baik agar terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk. Senang ayahnya, senang sekali ayahnya. Nah, pada kesempatan itu diberilah nama Ahimsaka, yang artinya tidak menyakiti. Tentu ya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seorang orang tua begitu ingin memberikan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan orang tua itu mempunyai keyakinan ketika anaknya diberi nama yang baik, anaknya akan mengarah ke hal-hal baik. Apalagi nama Ahimsaka itu adalah tidak menyakiti dan sangat bertentangan pada ramalan yang dinyatakan. Nah, setelah berjalannya waktu, anak ini mulai tumbuh dan anak ini sangat baik, Ahimsaka ini sangat baik, sangat rajin belajar, dan bahkan Ahimsaka ini adalah anak yang sangat pintar. Karena Ahimsaka ini pintar dan juga memiliki perilaku-perilaku yang sangat baik, rajin membantu orang tua, membantu sesama, maka pada kesempatan itu Ahimsaka bisa belajar, bisa melanjutkan sekolahnya yang pada saat itu sekolah itu, universitas itu sangatlah terkenal, yaitu Universitas Taksila atau Takasila. Dan sungguh sangat beruntung Ahimsaka mendapatkan guru atau acarya yang sangat terkenal pada saat itu, yang bernama Acarya Disapamu. Dengan berjalannya waktu, karena perilaku Ahimsaka ini sangatlah baik, rajin, dan juga pintar, maka teman-temannya senang bergaul dengan Ahimsaka. Tidak hanya teman-temannya, gurunya pun ikut senang, ikut bangga terhadap Ahimsaka ini. Bahkan ketika belanja, beli makanan di kantin atau segala macam,
Bahkan ia diundang oleh gurunya beserta istri gurunya. Nah, karena mendapatkan perilaku yang sangat spesial, lama-kelamaan muncullah iri hati di antara teman-temannya. Dan teman-temannya ini membentuk kelompok. Bagaimana caranya menghancurkan ahimsaka ini? Karena merasa iri, muncullah kebencian dalam diri teman-temannya. Maka pada kesempatan itu, teman-temannya ini membentuk 3 kelompok. Karena teman-temannya ini juga lumayan pintar, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka dijadikan satu kelompok, gurunya tidak mungkin bisa percaya begitu saja. Karena gurunya ini sangatlah percaya terhadap ahimsaka ini. Maka teman-temannya ini membentuk 3 kelompok. Pada kesempatan itu, kelompok pertama datang kepada gurunya, menyatakan bahwasannya, wahai guru, ahimsaka ini orang yang sangat berbahaya. Bahkan dia akan menggantikan posisi guru. Dan juga ahimsaka ini ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istri guru. Kelompok pertama itu menyampaikan, gurunya, tidak mungkin. Tidak percaya gurunya. Nah, datang kelompok yang kedua. Menyampaikan juga hal yang sama. Mulai gurunya ini ragu-ragu terhadap ahimsaka. Datang lagi, kelompok yang ketiga menyampaikan, waduh, apa benar? Mulai terpancing. Mulailah gurunya ini menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada ahimsaka. Dan gurunya ini berpikir, murid-murid saya semua ini kenapa menyampaikan hal yang sangat yang tidak bisa diragukan. Karena apa? Karena semua siswa saya ini memberikan keterangan yang sama. Ada baiknya saya harus selidiki kebenarannya. Nah, akhirnya gurunya ini diam-diam dengan cara mengendap-endap masuk ke rumahnya. Pada kesempatan itu kebetulan ahimsaka ini karena sangat dekat memang sama istri gurunya dan juga kepada gurunya. Jadi ketika ngobrol begitu agak dekat. Karena sudah ada bibit kecurigaan, bibit kemarahan, melihat hal seperti itu, wah, ini memang fik. Ini memang ahimsaka ini memang ada hubungan spesial sama istri saya. Dengan cara berjalan perlahan-lahan, mengendap-endap, semakin dekat, semakin dekat. Karena saking asiknya ahimsaka bersama istrinya ini ngobrol begitu berbicara, bahkan ketika gurunya ini lewat tidak disapa. Nah, di sana tambah benci lagi, tambah marah lagi gurunya. Benar, memang benar ternyata ahimsaka ini ada hubungan spesial bersama istri saya. Nah, pada kesempatan itulah gurunya berpikir, kebenciannya sangat besar dan ingin menghabisi ahimsaka. Akan tetapi, gurunya ini berpikir, kalau saya menghabisi sendiri, yang pertama, nama saya akan buruk.
Dan kedua, karena mengetahui juga Ahimsaka ini ahli dalam berperang, ahli dalam menggunakan pedang, gurunya tidak mungkin bisa menghabisi Ahimsaka dengan tangannya sendiri. Jadi dengan taktiklah digunakan untuk menghancurkan Ahimsaka. Pada kesempatan itu Ahimsaka dipanggil oleh gurunya. Wahai Ahimsaka, sudah semua ilmu sudah saya berikan kepadamu. Akan tetapi ada satu hal yang belum kamu kuasai. Ketika kamu menguasai yang satu ini, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Bahkan, perilaku-perilaku buruk yang sudah kamu lakukan akan tertutupi. Namun ada syaratnya. Gurunya menyampaikan, ada syarat. Ahimsaka ini bertanya, apa syaratnya guru? Kumpulkanlah 1000 jari manusia. Wah, kaget Ahimsaka. Kagetnya yang tadinya Ahimsaka dari kecil diberi pengertian oleh kedua orang tuanya bahwasanya jangan sekali berbuat kekerasan atau bahkan membunuh. Kembangkanlah cinta kasih dan welas asih. Dinyatakan di cerita tersebut, Ahimsaka ini sempat berpikir seperti itu. Namun, karena keyakinan yang sangat kuat, yang sangat teguh terhadap gurunya, pesan-pesan orang tuanya dilupakan. Pesan-pesan orang tuanya dilupakan dan akhirnya Ahimsaka menyetujui syarat tersebut. Baik guru, saya akan lakukan. Nah, pada kesempatan itu pergilah Ahimsaka ke sebuah hutan, di mana hutan tersebut sangat strategis karena hutan tersebut banyak dilalui oleh para pedagang-pedagang lalu lalang ke hutan tersebut. Hutan itu namanya hutan Jalini. Pada kesempatan itu bahkan tidak satu orang, dua orang bisa dihabisi. Bahkan dinyatakan dalam cerita tersebut 40 orang bisa dibunuh dengan tangannya sendiri. Ketika telah membunuh, nah dikumpulkanlah jarinya itu di samping pohon. Pada kesempatan itu, jari-jari tersebut dibawa kabur oleh burung-burung. Dan juga ketika banyak lalat yang mengerubuti, akhirnya banyak belatung dan jari-jarinya itu hancur. Sudah melakukan kejahatan yang sangat besar, sia-sia. Harus mengulang, dibuang jari-jarinya yang telah dikumpulkan tersebut. Maka dinyatakan di depan tadi hingga menghabisi ribuan. Karena di dalam kitab sebetulnya gurunya itu menyampaikan syarat 1000 jari. Di dalam kitab dinyatakan kurang 1. Akan tetapi Bapak Ibu, sebenarnya sudah 1000 lebih. Karena
sebelum dikalungkan di lehernya, sudah banyak membunuh orang, jari-jarinya itu dikumpulkan di atas pohon, di samping pohon. Nah, pada kesempatan itulah akhirnya Ahimsaka ini memutuskan untuk menyimpan atau menggantungkan jari-jarinya itu di lehernya. Maka disebutlah Anggulimala atau yang dikenal dengan si kalung jari. Nah, pada kesempatan itu setelah berjalannya waktu banyak sekali orang yang sudah terbunuh di dalam hutan itu, maka hutan itu terkenal tidak beres. Maka penduduk ataupun warga-warga yang biasa lewat hutan Jalini tersebut tidak berani lewat ke hutan tersebut. Nah, pada kesempatan itu akhirnya yang tadinya Anggulimala ini hanya tinggal di hutan, akhirnya mau tidak mau harus masuk ke kampung-kampung untuk menghabisi orang, menghabisi manusia. Bahkan sangat kejam, meskipun anak kecil, meskipun siapa dibunuh, dibantai, agar bisa segera melengkapi 1000 jari yang diminta oleh gurunya. Pada kesempatan itu, terdengarlah ke telinga raja bahwasannya ada seorang teroris yang banyak sekali menghabisi manusia di daerah kerajaan Kosala. Pada kesempatan itu, raja mengumumkan bahwasannya akan menangkap teroris tersebut. Ayahnya Ahimsaka ini, ayahnya Anggulimala ini berpikir, ini sudah pasti putra saya. Akan tetapi ketika mendengar raja menyampaikan bahwasanya menangkap teroris ini dan memberikan hukuman mati dipenggal kepalanya, ayahnya ini penasehat raja ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa cerita kepada istrinya. Tentu menjadi seorang ibu, sekalipun mempunyai putra ataupun putri yang buruk sekalipun, seorang ibu ini sangat mempunyai kasih sayang dan cinta kasih kepada anaknya. Dengan sangat sedih, ibunya berpikir, tidak ada cara lain, ini pasti Ahimsaka. Tidak ada cara lain, saya sendiri akan mencari anak saya daripada prajurit kerajaan menemukan terlebih dahulu. Nah, maka pada kesempatan itu diam-diam ibunya ini seorang ibu ya, ketika sudah lama tidak ketemu anaknya merantau Bapak Ibu. Mungkin ya sama ya ibu-ibu di Bali, khususnya di Pegentengan gitu ya. Ketika memiliki putra atau putri yang sekolah jauh ataupun bekerja jauh, ketika pulang tentu yang paling diingat itu apa? Masak. Kesukaan anaknya. Bahkan akan bertanya, saya akan memasakkan masakan kesukaan anak saya. Nah, ini terjadi juga kepada Ibu Ahimsaka ini. Dengan sangat batinnya yang terpukul, dengan harapan semoga dia itu bisa lebih dulu bertemu dengan Ahimsaka, Anggulimala, nah membuatkan masakan kesukaan.
ahimsaka. Dan pada kesempatan itu, ketika ayahnya Ahimsaka atau Anggulimala ini sedang tidur pulas, ibunya diam-diam tanpa pamit masuk pergi ke hutan untuk mencari Ahimsaka. Nah, saat itu Ahimsaka menghitung jarinya. Kurang satu lagi. Dia bertekad akan segera menyelesaikan tugas dari gurunya. Menyelesaikan tugas dari gurunya, siapapun yang lewat akan dihabisi. Belum selesai bertekad, melihat semakin dekat, ternyata ibunya. Dengan sangat berat hati, dia berpikir, ya sudah, tidak apa-apa. Ini ibu saya. Saya harus menyelesaikan tugas ini secepatnya. Nah, pada kesempatan itu, Sang Buddha setelah bermeditasi, mengamati dunia, siapa yang hendaknya bisa dibantu pada saat itu. Nah, melihat bahwasanya Anggulimala ketika sampai menghabisi ibunya akan terlahir di neraka Awici. Akan tetapi ketika Ahimsaka atau Anggulimala ini mendengarkan Dhamma, akan mampu mencapai kesucian saat ini juga. Nah, dengan kekuatannya Sang Buddha muncul sebelum ibunya sampai di depan Anggulimala. Ketika Anggulimala melihat Sang Buddha, berpikir, sebaiknya saya menghabisi petapa ini daripada saya harus menghabisi ibu saya. Nah, langsung mengambil pedang, menghunus pedang, mengejar Sang Buddha. Akan tetapi, sekuat apapun dia mengejar, tidak bisa Sang Buddha ini terkejar. Pada kesempatan itu, Anggulimala tidak tahu bahwasanya itu Sang Buddha. Taunya hanya petapa yang berjalan dengan tenang. Karena tumben dia mengalami hal seperti itu, dia menyampaikan, wahai petapa, berhentilah. Dan Sang Buddha menjawab, saya sudah berhenti. Justru kamulah Anggulimala yang belum berhenti. Berpikir dia Anggulimala. Apa maksud dari pernyataan petapa ini? Wahai petapa, apa maksud pernyataan tersebut? Anggulimala, saya sudah lama dan sampai saat ini tidak menghabisi nyawa seseorang. Itulah kenapa saya telah berhenti. Akan tetapi, dirimu telah begitu banyak menghabisi makhluk lain. Maka saya nyatakan Anggulimala belum berhenti. Ketika kita mencerna kalimat ini, tentu tidak terlalu terkesan bagaimana. Akan tetapi, seorang ahimsaka yang artinya tidak menyakiti sangat terpukul ketika mendapat pernyataan seperti itu. Dibuanglah pedangnya dan bersujud di depan Sang Buddha dan memohon agar diterima menjadi biku. Nah, Sang Buddha menyampaikan, ehi biku, kemarilah biku. Nah, pada kesempatan itu, ibunya sangat senang dan memberikan makanan itu kepada Bante Anggulimala. Nah, Bante Anggulimala menyerahkan makanan tersebut kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengambil sebagiannya lagi diberikan ke Anggulimala.
Nah, pada kesempatan itu Angulimala juga membagi sebagian untuk ibunya. Nah, pada kesempatan itu, singkat cerita, Ahimsaka atau Bante Angulimala menyampaikan minta izin kepada ibunya akan ikut dengan Sang Buddha ke wihara. Pada kesempatan itu bertemulah bersama rombongan Raja Pasenadi beserta ribuan prajuritnya. Sang Buddha bertanya, ada apa ini? Apakah kerajaan Kosala sedang diserang? Oh tidak, Sang Buddha. Tidak, Bante. Kerajaan kami hanya diteror oleh seorang pemuda yang sangat kejam yang bernama Angulimala. Nah, Sang Buddha menyampaikan, kalau misalkan Angulimala itu mencukur rambutnya dan mengenakan jubah ini, apa yang Raja lakukan? Saya akan menjamin, Bante, saya akan menjamin kehidupan kelangsungan Bante Angulimala. Nah, dengan tenang disampaikan ini, kaget Raja Pasenadi. Yang di pikiran Raja ini bahwasanya Angulimala ini sangat kejam, ternyata di depannya memakai jubah. Nah, pada kesempatan itulah Bante Angulimala dengan meskipun susah mendapatkan derma makan, khususnya karena banyak sekali melakukan kejahatan dan banyak orang tersakiti di daerah kerajaan Kosala, maka beliau susah menerima derma makan. Dan pada kesempatan itu, Bante Angulimala pergi ke kota yang jauh dari kerajaan Kosala. Di pertengahan jalan bertemu dengan seorang ibu yang susah untuk melahirkan. Makanya di dalam buku Parita Biru ada Angulimala Parita, yang artinya saudari sejak lahir saya tidak ingat membunuh dengan sengaja makhluk lain. Atas kebenaran ini semoga Anda selamat. Semoga bayi dalam kandungan selamat. Akan tetapi ketika menyampaikan hal seperti itu, Bante Angulimala ini tidak merasa nyaman karena dia baru saja banyak sekali membunuh manusia. Akhirnya direvisi oleh Sang Buddha. Saudari sejak lahir sebagai seorang mulia atau Arya, saya tidak teringat dengan sengaja membunuh makhluk lain. Semoga dengan kebenaran ini Anda selamat, bayi dalam kandungan Anda selamat. Pada kesempatan itu lahirlah bayi ini. Nah, dengan cara seperti itu batinnya Angulimala terbebas. Terbebas, tidak ada beban lagi, dan ketika melaksanakan meditasi, Bante Angulimala mencapai tingkat kesucian. Walaupun meninggalnya juga dengan cara yang sangat mengerikan, yaitu dilempari batu hingga ininya bercucuran, pecah kepalanya pecah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam kisah inilah sebenarnya kita banyak sekali mendapatkan pelajaran, yaitu apapun keburukan-keburukan yang kita lakukan akan selalu membayangi kemanapun kita pergi. Namun, keburukan-keburukan apapun yang mungkin pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak ada cara lain. Caranya hanya memperbaiki dan berjalan sesuai dengan Dhamma. Dan juga pelajaran di kisah ini sangat penting, yaitu keyakinan hendaknya didasari oleh kebijaksanaan dan juga mental yang memiliki
cinta kasih dan welas asih. Mungkin itu yang bisa Samanera sampaikan pada kesempatan SPD yang ke-27 ini. Semoga mendapatkan manfaat. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang hadir di Brahma Wihara dan juga yang mengikuti secara online, semoga selalu damai, selalu berbahagia, dan selalu maju di dalam Dhamma. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.